Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marniati, NIM E1E021252. Baiklah, di sini saya akan menceritakan kisah karomah wali Allah, Wali Nyatuk Lombok. Wali Nyatuk adalah wali Allah yang sangat melegenda di Pulau Lombok, lebih tepatnya di Desa Rembitan, bagian selatan Pulau Lombok. Sebutan Wali Nyatok dikaitkan dengan tanda-tanda kewaliannya. Nyato artinya nyata karena masyarakat sangat mempercayai bahwa Wali Nyato adalah benar-benar seorang wali. Konon Wali Nyato memiliki 33 nama. Di setiap desa atau kampung yang pernah ia singgahi, ia disebut dengan nama yang berbeda-beda. Salah satunya Sayyid Abdullah. Gelar ini diperoleh setelah beliau meninggal dunia. Tidak ada yang tahu persis dari mana ia berasal. Perihal kedatangan ia di Pulau Lombok juga sudah tidak jelas. Berdasarkan penuturan Tuan Guru Haji Najamuddin Ma'mun, pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhajirin Praya Lombok Tengah, menuliskan dalam bahasa Sasak, tulisan Arab Melayu, Wali Nyato datang dari arah barat dan menamakan dirinya Raden Datang. Cerita Raden Datang seringkali dikaitkan dengan cerita Inak Butuh dan Mami Butuh, alias Inak Bangkol dengan Amak Bangkol. Sekitar tahun 1800-an, di zaman Kerajaan Karangasem yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Jelantik dan masih menguasai Lombok, disebutkan sebuah cerita tentang kedatangan Raden Datang yang mampir di pondok Mami Butuh yang tinggal di Desa Rembitan, Pujut, Lombok Tengah. Mami Butuh adalah seorang pengembala kerbau. Kedatangan Raden Datang secara tiba-tiba, yang sebelumnya didahului oleh kedatangan Raden Parnas. Ketika itu, Mami Butuh sedang bersedih, dengan linangan air mata karena ditinggal pergi oleh Raden Parnas. Raden Parnas adalah anak angkat Mami Butuh, yang tinggal bersamanya selama 8 tahun. Akan tetapi, secara tiba-tiba Raden Parnas tiba-tiba menghilang di tengah kesedihan Mami Butuh. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang sebelumnya dianggap Raden Parnas. Akan tetapi, sebenarnya pemuda itu adalah Raden Datang. Setelah lama bercerita, Raden Datang diperkenankan untuk tinggal bersama Mami Butuh dan diangkat menjadi anak angkat Mami Butuh. Selang beberapa waktu, kemudian akhirnya Raden Parnas kembali pula. Mami Butuh sangat senang dan sangat terhibur hatinya karena kini dia telah mempunyai 2 anak angkat untuk membantu dia untuk mengembalakan kerbaunya. Hubungan Raden Datang dengan Raden Parnas sangat dekat, layaknya sebagai seorang saudara kandung. Mami Butuh sangat berbahagia, meskipun ia tidak memiliki keturunan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan 2 seorang pemuda. Kasih sayang yang diberikan kepada keduanya, kedua pemuda itu layaknya seperti anak kandung mereka. Keduanya sangat terkenal ulet dan rajin. Ketekunan dan kerajinan yang ia lakukan menjadi buah bibir bagi masyarakat Desa Rembitan. Kedua pemuda itu sedikit pun tidak pernah mengeluh. Teman-teman sesama pengembala sangat senang berteman dengan keduanya. Raden Parnas dan Raden Datang pun sangat menghargai teman-temannya. Sikap dan tutur katanya selalu dijaga.
agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Setelah 7 tahun bersama, Raden Parnas datang mengajukan permintaan kepada ayah angkatnya. Ia diminta untuk dikhitan. Permintaan Raden Parnas sangat disambut dengan gembira. Bukan hanya Raden Parnas yang dikhitan, Raden Datang juga ikut dikhitan. Pada hari Kamis tanggal 12, dilangsungkan secara khitan yang sangat meriah. Berbagai acara hiburan didatangkan untuk menghibur para tamu undangan. Suguhan berbagai macam makanan, serta suara tetabuhan gendang belek. Rebana terdengar bertalu-talu, mengiringi kebahagiaan masyarakat Rembitan. Pada waktu itu, banyak kemudian masyarakat setempat mengikuti tata upacara seperti yang dilakukan Mami Butuh. Maksudnya ajaran agama yang mereka terima hanya sebatas keimanan. Ajaran itu pun terlalu sempurna. Mereka menganut ajaran kepercayaan Wetu Telu dan pengaruh budaya animisme dan dinamisme yang masih kental. Adapun kemudian yang mengikuti acara khitan, mereka adalah teman dekatnya Raden Parnas dan Raden Datang, sesama pengembala kerbau. Tahun-tahun berikutnya banyak yang mengikuti tradisi tersebut. 5 tahun setelah dikhitan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 bulan Rajab, Raden Parnas dan Raden Datang mengajak teman-temannya untuk bermain layang-layang di sebuah padang, yaitu Lendang Batu Belek yang di sebuah tempat di sebelah selatan Desa Rembitan. Ketika layang-layang naik dengan kencang, Raden Datang menyuruh Raden Parnas untuk memegang tali layang-layang. Seketika itu Raden Parnas melesat ke atas bersama layang-layang. Ketika di atas, Raden Parnas melihat sekumpulan orang mengelilingi kotak hitam. Akhirnya dijawab oleh Raden Datang bahwa yang dilihat itu adalah Ka'bah dan orang yang mengelilingi itu sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kejadian itu pun disaksikan secara nyata oleh teman-temannya. Kejadian tersebut adalah Raden Datang menyuruh Raden Parnas untuk menunggu kerbaunya. Sementara itu, ia mau pergi sholat di Mekah dan berjanji akan membawakan teman-temannya kurma. 3 jam kemudian, Raden Datang kembali dan membawakan sekarung kurma yang sudah dijanjikan kepada teman-temannya. Para teman-temannya kembali terheran-heran dan menanyakan tentang Mekah. Sholat Jumat akhirnya tiba. Raden Datang menjelaskan secara rinci. Berita ini kemudian tersebar sampai ke pelosok desa dan kampung. Berita tentang karomah dan kewalian Raden Datang membuat masyarakat Rembitan terkagum-kagum. Dan mereka mulai mempercayai bahwa Raden Datang benar-benar wali Allah. Semenjak peristiwa itu, masyarakat di desa Rembitan semakin tunduk serta yakin dengan kesalehan Raden Datang sebagai seorang wali. Beliau memiliki karomah yang tinggi, yang sulit ditunjukkan. Dengan pikiran waras, kelebihan diberikan oleh Sang Pencipta menembus batas akal pikiran secara logika. Masyarakat mulai mengikuti sikap dan perilaku Raden Datang seperti sholat Jumat,
Raden datang kemudian mengajak masyarakat untuk membangun masjid. Masjid tersebut terletak di sebuah gunung di desa Rembitan. Setelah sekian lama bersama Mami Butuh, kesedihan pun mulai menimpa Raden datang. Mami Butuh sakit-sakitan dan meninggal dunia. Selang 7 tahun kemudian, Inak Butuh juga meninggal dunia. Belum kering air mata kesedihan Raden datang, 7 tahun kemudian Raden Parnas menyusul. Hari-hari berikutnya juga dilalui seperti biasanya, mengembala kerbau bersama teman-temannya. Pada suatu ketika Raden datang menunjukkan gelagat yang aneh. Ia menggali lubang. Perilaku ini menimbulkan keheranan bagi teman-temannya. Ia berpesan, lakukanlah apa yang menjadi pekerjaan kalian. Aku hanya ingin terlihat bahagia dalam lubang tanah ini. Ia pun masuk ke dalam lubang sebanyak 3 kali. Teman-teman meriksanya tetapi ia terlihat sedang tertidur. Tetapi keempat kalinya setelah waktu Isya, Raden datang menghilang dari tempat baringannya. Masyarakat Rembitan sangatlah sedih dengan berita menghilangnya Raden datang. Karomah dan kewaliannya betul-betul nyata sebagai seorang wali nyato. Sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.